Novi Astisisa Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2114021 dan saya Febri Matilasi dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 211402109. Dan saya ini Putu Burima Gayatri Devayani dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 211402102. Saya Lukas Sudawayu dengan NIM 2144021 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Penanda kalau misalkan bang orang Cina itu dari kelompok 3 akan membuat video media pembelajaran tentang eks pelabuhan Buleleng. Ini kayak salah satu volume Nah, jadi eks pelabuhan Buleleng ini pernah aktif pada masa penjajahan Belanda, di mana eks pelabuhan Buleleng ini memiliki 3 peninggalan, yaitu Kelenteng yang Lingguangkyo, kemudian Museum Sunda Kecil, dan terakhir yaitu Monumen Yuda Mandala Tama. Eks pelabuhan Buleleng pada masa penjajahan Belanda menjadi pintu masuk utama ke Pulau Bali dengan sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, yaitu dermaga, gudang, terminal, dan juga kantor pebean serta sembatan yang menghubungkan ke Sungai Buleleng. Dikarenakan perluasan yang sangat cepat, desa-desa nelayan yang ada di Kampung Bugis ini telah menjauh dari pelabuhan, di mana gudang utama distribusi barang ini kini berada di kawasan Pelabuhan Buleleng. Kemudian pada tahun 1846, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menguasai Bali, Singaraja menjadi pusat dari pemerintahan yang ada di Pulau Bali. Nah, teman-teman, perkenalkan, ini adalah Museum Sunda Kecil, di mana Museum Sunda Kecil ini didirikan khusus untuk menjelaskan sejarah singkat mengenai Singaraja. Nah, dan juga tokoh I Gusti Ketut Pujai, di mana di dalam museum ini terdapat beberapa sejarah loh, yang salah satunya mengenai gubernur pertama dan yang terakhir di Singaraja atau Buleleng, dan juga mengenai Museum Sunda Kecil. Dan selain itu, Museum Sunda Kecil juga memberikan informasi mulai dari sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan, dan informasi berikutnya berupa masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846 dan terpilihnya kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya diberikan informasi tentang pembangunan pelabuhan, terminal, kantor, dan jembatan di Buleleng tersebut. Informasi lain yang disediakan di dalam museum adalah tentang Kabupaten Buleleng yang pernah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sunda Kecil di awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1958. Museum Sunda Kecil juga memberikan informasi tentang wilayah Provinsi Sunda Kecil yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bangunan Museum Sunda Kecil ini merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda dahulu di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng, dan bangunan tersebut dahulunya bernama Koninklijk Paketvaart Maatschappij. Nah, ini adalah salah satu tempat ibadah dari umat beragama Konghucu, Lao, dan juga Buddha yang merupakan adalah kelenteng yang bernama Lingguangkyong. Kelenteng ini terbangun sejak tahun 1873 yang sebelumnya mengalami sebuah renovasi, yang lokasinya sebelumnya berada di sebelah selatan dari jalan raya yang sekarang diganti ke sebelah utara dari jalan raya. Nah, dengan ornamen-ornamen patung-patung khas China dan naga-naga yang ada di situ itu menandakan bahwa kuil ini sangat kental dengan aura Cina.
Kelenteng Lingguan Kiong Singaraja merupakan sebuah bangunan ibadah yang telah berusia sangat tua. Bangunan kelenteng ini berdiri pada tahun 1873. Pendirian bangunan kelenteng ini tidak lepas dari adanya hubungan internasional antara kerajaan di Pulau Bali dengan dinasti Qing yang ada di daratan Cina. Wisatawan dapat melihat taman dan mural yang terletak di luar kuil yang didominasi dengan warna merah dan emas. Terdapat jembatan dengan ornamen yang terletak di atas kolam teratai yang akan membawa wisatawan memasuki bangunan utama kuil dengan gerbang kayu yang dilukis dengan tangan yang menggambarkan dewa Cina. Seperti halnya bangunan kelenteng di tempat lainnya, kelenteng Lingguan Kiong Singaraja menawarkan desain bangunan yang begitu khas. Arsitektur Tiongkok terlihat begitu mencolok saat Anda menyaksikan bangunan ini secara langsung. Cat warna merah yang mencolok sengaja dikombinasikan dengan warna kuning keemasan. Di belakang ini merupakan salah satu monumen yang dibangun untuk mengenang jasa pahlawan yaitu Mandala Tama. Yang mana monumen ini bernama Monumen Yuda Mandala Tama. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pemuda Buleleng dalam menghadapi perlawanan Nica. Monumen Yuda Mandala Tama merupakan simbol dari peristiwa yang dikenal sebagai insiden bendera pada tanggal 27 Oktober 1945. Monumen ini berupa seorang yang bertelanjang dada dengan tangan yang menuju ke arah laut serta pandangan yang berlawanan, bermakna untuk mengenang perjuangan rakyat Buleleng saat melawan tentara Nica, serta pertanda bahwa di sanalah sangsaka merah putih berkibar untuk pertama kalinya. Tugu Perjuangan Laskar Rakyat Buleleng yang berdiri tegak di eks-pelabuhan Buleleng ini dibangun pada tahun 1987 pada era kepemimpinan Bupati Nyoman Testera yang diberi nama Monumen Yuda Mandala Tama dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1987 oleh I. Nyoman Testera.